Nah, masalah eksternal ya. Yang pertama adalah iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengusaha kecil. Jadi jelas ya, kalian punya produk yang sama dengan pengusaha yang lebih besar, ya, kalian nggak punya pasar ya, pasti akan hancur seperti itu. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Kalau ini mungkin kebijakannya diharapkan ini itu bisa bisa berjalan ketika memang ya sesuai dengan apa yang ada permasalahan yang ada seperti itu. Yang ketiga adalah kurang dukungan. Yang keempat adalah masih kurangnya pembinaan, pembimbingan, manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi bisnis memiliki ciri-ciri spesifiknya seperti ini. Saya tampilkan dulu. Nah, karena bentuknya UMKM, maka usahanya itu tidak bukan yang mungkin omsetnya besar ya. Tadi kan sudah bisa dibaca bahwa omset yang paling tinggi dari UMKM adalah 10 miliar seperti itu. Maka ada ciri-ciri spesifik dari UMKM tersebut. Yang pertama adalah struktur ekonomi organisasi sangat sederhana. Jadi mungkin ya kita ambil contoh yang usaha kecil ya, yang dia di bawah 200 juta seperti itu omsetnya. Nah, dengan omset segitu maka tidak mungkin mempunyai karyawan atau mungkin tenaga kerja yang banyak seperti itu. Jelas bahwa organisasinya sangat sederhana. Kemudian mempunyai karakter khas. Ya, karakter khas contohnya apa? Ya mungkin kalau kalian lihat ya. Contohnya ada pengusaha sepatu atau kulit seperti itu atau pengusaha rumahan yang mungkin apa? Kalau di yang saya pernah kunjungi itu yang ada di Selo, Cepogo di Boyolali itu ada yang namanya pengusaha rumahan itu adalah kuningan dan jadi membuat barang-barang kuningan seperti itu. Jadi biasanya memang punya ciri khas. Oh, kalau ciri khasnya seperti ini. Jadi bukan pengusaha yang bukan pengusaha yang mungkin menjual barangnya beragam, tapi punya ciri khas apa seperti itu. Nah, tanpa elaborasi seperti itu. Ya jelas ya, biasanya memang tidak mempunyai akses yang banyak dengan pasar sehingga tidak ada elaborasi. Kemudian yang keempat adalah tanpa staf yang berlebihan. Ini jelas karena memang faktor ekonomi yang mungkin belum besar sehingga memang tidak banyak. Selanjutnya adalah kelimanya adalah pembagian kerja yang lentur. Maksudnya ketika kalian mungkin kalian ya kalau mungkin masuk di perusahaan seperti Astra seperti itu ya mungkin pembagiannya sudah jelas. Tapi ketika mungkin kalian masuk di mungkin teknik atau gini, pengusaha las las listrik ya ada di ada di mungkin dekat rumah kalian itu kan termasuk UMKM itu melantur ya. Jadi mungkin jam kerja yang tidak teratur, kemudian juga ya intinya tidak sesuai porsinya seperti itu. Karena yang misalnya adalah memiliki hierarki manajemen yang kecil. Nah, nggak bosnya siapa ya, nggak terlalu ya. Mungkin dalam arti kan kalau ketika bos udah besar itu memang ada hierarkinya. Oh ini bos, ini manajer ataupun atau mandor. Kemudian ini adalah pekerjanya seperti itu kan ada. Tapi kalau ya kembali lagi ya pekerjaannya itu sudah lentur. Jadi ya sama-sama semua bekerja seperti itu. Dan yang terakhir adalah sedikit aktivitas yang diformalkan. Jelas ya. Oke. Ini lanjutannya. Jadi ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya hal-hal ini tuh kalau kalian cermati di lingkungan kalian, mungkin di dekat rumah kalian atau mungkin di beberapa toko-toko, mungkin beberapa usaha-usaha yang ada di sekitar Jogja seperti itu memang belum ada yang termasuk besar seperti itu. Jadi kalau kalian cermati itu ya ciri-cirinya sudah masuk di dalam hal ini. Dan kalau kalian cermati lagi, kalian pasti tidak harus menghafalkan ini, kalian paham bahwa ciri-ciri UMKM itu seperti apa, seperti itu. Oke ya, itu lanjutan dari ciri-ciri dari UMKM. Nah ini kita masuk di sini ya. Oke, jadi faktor penyebab sektor industri, kegagalan dari faktor industri. Mau nggak mau, sebenarnya dengan adanya beberapa marketplace itu mendongkrak Indonesia sebagai dulu kan Indonesia terkenal yang yang mungkin nggak mau berusaha seperti itu, maksudnya nggak mau membuat usaha wirausaha.
banyak menjadi pegawai dan lain-lain. Dengan itu orang bisa menjadi wirausaha dengan mudah seperti itu, walaupun mungkin barangnya tidak ada restock atau mungkin ya intinya yang iklan aja, yang penting nanti kita carikan di mana. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa ada beberapa kegagalan yang akan terjadi ketika tidak industri itu tidak berkembang dengan baik seperti itu. Yang pertama adalah poor decision making ability. Jadi kemampuan untuk menentukan keputusan itu sangat jelek ya seperti itu. Ya biasanya ini dirasakan oleh pengusaha-pengusaha yang baru kecil, baru yang penting ikut aja gitu. Kayaknya menguntungkan nih bisnis jilbab. Nah, gitu-gitu yang pasti yang tidak mempunyai dasar yang kuat seperti itu, biasanya yaitu poor decision making ability seperti itu. Yang kedua adalah manajemen incompetent, jadi ketidakmampuan manajemen. Mungkin kalau kalian, saya tuh punya teman-teman yang dulu jualan batik seperti itu, jualan ya mungkin pas ketika saya kuliah juga ya itu. Tapi memang kita kalau dilihat ya, jadi mungkin awal-awalnya masih konsisten dalam menjual, tapi ketika mungkin 1 bulan seperti itu atau 2 bulan setelahnya ya akan bingung karena manajemen waktunya nggak bisa. Nah, itu salah satu bentuk kegagalan yang bisa terjadi di sektor industri. Yang ketiga adalah lack of expensive. Nah, kurangnya pengalaman ini jelas yang nggak usah saya terangkan dengan detail seperti itu. Yang keempat adalah poor financial control, jadi atau lemahnya pengawasan terhadap keuangan. Kadang-kadang kita ketika berjualan atau mungkin berwirausaha seperti itu dan skala yang masih sangat kecil seperti itu yaitu pengawasan keuangannya sangat jelek ya. Kita mikirnya jual untung berapa, padahal keuangan udah saya bahas yang kemarin ya, kayaknya sudah di aspek di bab finansial sudah saya bahas bahwa laporan keuangan itu penting, mana modalnya, mana mungkin mana hasil penjualannya, kemudian ketika modalnya segini itu kita bisa keuntungan segini itu kita bisa buat untuk keuntungannya, dan berarti untuk beli bahan baku berapa itu sudah saya jelaskan kemarin. Jadi itu yang mungkin kekurangan dari mungkin ya orang yang baru-baru mau usaha seperti itu. Oke ya. Kemudian adalah yang kelima adalah deterioration of working capital, yaitu adalah kemerosotan posisi modal kerja seperti itu. Kalau ini biasanya sudah masuk di ranah yang lebih besar seperti itu. Bukan berarti orang pengusaha yang mungkin kan UMKM itu usaha kecil, UMKM, usaha kecil menengah seperti itu ya. Itu kan kalau yang menengah itu kan berarti kan nggak ada permasalahan, ada. Jadi ada ya, ini biasanya dirasakan untuk yang levelnya udah mungkin menengah ke atas ya, jadi memerlukan posisi modal kerja seperti itu. Yang keenam adalah declining sales, yang artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan. Ini jelas ya. Maka ketika kalian mungkin bekerja menjadi sales di mungkin perusahaan apa seperti itu, perusahaan mungkin mobil atau ya motor seperti itu memang ada target bulanan, mungkin menjual 10 mobil per bulan. Saya nggak tahu ya, tapi paling nggak ada target dari manajemen itu untuk menjual berapa unit ke masyarakat dan harus dia jual. Kalau tidak jual ada punishment seperti itu. Itu salah satu bentuk menjaga konsistensi neraca keuangan di suatu perusahaan. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita akan hari ini kita bahas untuk ini. Jadi beberapa hal tentang UMKM, dan kan harus tahu ya UMKM itu seperti apa. Mungkin Pak Sandiaga Uno atau mungkin Pak Erick Thohir ngomong UMKM, tapi kan harus tahu UMKM itu seperti apa seperti itu. Dan ini juga satu bentuk ilmu kalau kalian juga mau berusaha. Mungkin saat nanti saya malas jadi pegawai Pak, saya malas jadi guru Pak, saya mau jadi pengusaha. Nah, paling nggak kalian punya modal secara pengetahuan, gitu ya. Kalau kalian mungkin mau terjun di suatu usaha tapi hanya sebatas semangat, itu kayaknya ya nggak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Harus ada mungkin semangat penting, tapi kalian harus tahu bahwa kalian terjun di suatu bidang yang memang tidak hanya semangat tok, harus ada yang namanya ilmu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, dan jangan lupa untuk mengerjakan
kuisnya yang ada di bawah ya, seperti itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.